bencana di perhubungan, bencana di pangan, pertanian, bencana di kehutanan dan sebagainya. Tetapi tata kelolanya, prosedurnya dikoordinator, diorkestrasi, bahasa saya ya, diorkestrasi oleh BPBD. Tentunya dari kejadian-kejadian bencana yang ada di Kalimantan Timur, Pak, apakah memang dari provinsi sendiri nih, Pak, juga sudah menghadirkan beberapa solusi gitu, Pak? Halo sahabat Tangguh, kembali lagi pada podcast BNPB dan kali ini Ranti kembali bincang-bincang bersama para narasumber yang hebat yang hadir pada Rakornas PB hari ini dalam podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Halo sahabat Tangguh, kembali lagi di podcast berisi yaitu bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Khususnya pada Rakornas PB hari ini kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang begitu luar biasa dan tentunya dari seluruh Indonesia. Dan kita langsung saja perkenalkan yaitu Bapak Akmal Malik, PJ Gubernur Kalimantan Timur. Bapak selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah undang ya. Siap, Bapak gimana Pak perjalanannya, jauh sekali nih sampai ke Bandung? Alhamdulillah, dinikmati aja. Dinikmati aja ya Pak. Dan gimana Pak tadi di sidang komisi? Saya pertama-tama ingin memberikan apresiasi dulu atas terselenggaranya rapat ini. Ini adalah salah satu bentuk tabayun nasional untuk mengoptimalkan peran penanggulangan bencana di Indonesia. Tadi saya menyampaikan ini sangat bagus sekali, ya. Tetapi tolong disamakan frekuensinya dulu terkait dengan persoalan bencana. Di daerah itu penanggulangan bencana itu yang menjadi koordinatornya adalah BPBD. Apakah penanggulangan bencana pembiayaannya hanya di BPBD saja, di BPBD saja? Tidak. Betul. Dia bisa ada di dinas lain. Dia ada bisa di pertanian ketika terjadi bencana terkait dengan ketahanan pangan. Betul. Dia ada di lingkungan ketika terjadi persoalan bencana di bidang lingkungan. Dia ada di kehutanan ketika terjadi persoalan bencana di kehutanan, dan dia ada di sektor-sektor lain. Tetapi tata kelolanya, prosedur penanganannya harus under kontrol BPBD. Betul. Nah, sehingga akan ada sebuah orkestrasi yang bagus dalam penanggulangan bencana. Banyak pihak yang mengatakan, Pak, kok alokasi anggaran di BPBD kecil? Tidak persoalan. Karena penganggaran di APBD itu memang itu fungsi. Betul. Dia nggak bisa, BPBD semua nggak bisa. Bahwasanya bencana itu ada di semua banyak urusan, itu fakta. Betul. Bencana di perhubungan, bencana di pangan, pertanian, bencana di kehutanan dan sebagainya. Tetapi tata kelolanya, prosedurnya dikoordinator, diorkestrasi, bahasa saya ya, diorkestrasi oleh BPBD. Nah, ini yang harus diperkuat. Betul. Diperkuat orkestrasinya ini gitu. Baik, dan tentunya juga inovasi ini tidak hanya selalu berbentuk teknologi atau barang Tidak. saja, tapi bentuk dari koordinasi, kolaborasi. Tata kelola. Betul sekali, apalagi tata kelola itu pun yang bisa menjadi penguat dan menjadi kunci komitmen Iya. bagi semua pihak seperti Iya. itu ya Pak. Iya. Dan tentunya dari kejadian-kejadian bencana yang ada di Kalimantan Timur Pak, apakah memang dari provinsi sendiri nih Pak juga sudah menghadirkan beberapa solusi gitu Pak? Kuncinya adalah komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan desa setempat. Nah, yang akan menjadi motor penggerak dari pemerintah provinsi itu adalah BPBD. Itu kenapa saya sengaja minta BPBD ini harus memiliki jejaring dan komunikasi yang bagus dengan jajaran bawahnya. Ya, kenapa? Di dalam bencana itu kita koordinasi itu enak dikatakan tapi susah dilaksanakan. Betul. Nah, yang paling bisa dilaksanakan adalah memperkuat komunikasi. Baik, dan untuk memperkuat komunikasi itu Pak, apakah dari pemerintah provinsi juga ada suatu digitalisasi komunikasi Pak? Pastinya. Untuk kita semua bisa sama-sama sefrekuensi dan orkestrasi tadi bisa dilaksanakan. Pastinya, BPBD kita di Kaltim udah punya sebuah instrumen untuk berbagi informasi kepada semua BPBD yang ada di kabupaten, bahkan sampai ke desa. Baik, Ya. berarti udah sampai unsur lini terkecil ya Pak Ya, ya? artinya kejadian kecil apapun yang ada di desa itu akan terinfo dengan cepat kepada kabupaten atau kota dan akan dapat direspon dengan baik oleh provinsi. Nah, provinsi lah nanti akan mengorkestrasi terkait dengan dukungannya. Apakah ini skalanya butuh dukungan nasional Betul. atau butuh dukungan internasional, nanti provinsi yang tutup. Nah, Baik. sekali lagi kuncinya adalah di membangun sistem komunikasi di antara entitas-entitas yang ada, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan juga provinsi. Baik Pak, dan juga ada best practice juga nggak Pak dari Kalimantan Timur bahwa ini pun juga menjadi salah satu ajang kita semua BPBD maupun pemerintah daerah untuk bisa saling belajar satu sama lain Pak? Orang mengira BPBD itu tugasnya cuma ngurusin bencana banjir saja. Tidak. BPBD kami di Kaltim, kami memberikan bantuan pangan, bantuan alat alat pertanian, membantu alat cangkul, alat bertani. Untuk apa?
agar nanti pertanian itu jangan terjadi bencana di sana. Betul. Karena Karena itu menjadi bencana- sumbernya Pak ya. Bencana terbesar itu adalah kekurangan pangan. Betul sekali. Kalau banjir masih bisa surut, tapi kekurangan pangan susah sekali. Nah, inovasi kami di Kaltim adalah memperkuat ketahanan pangan. Kaltim itu sekarang posisi indeks ketahanan pangannya 79,23, tinggi. Ada 3 sub yang menjadi kontributor terhadap indeks itu. Satu adalah ketersediaan pangan, kemudian keterjangkauan, aksesibilitas, dan terakhir ada pemanfaatan. Kita kuat di 2 sisi, aksesibilitas dan di sisi pemanfaatan, karena uangnya banyak, jadi belanjanya gampang. Tetapi ketersediaannya kurang. Nah, disinilah BPBD inovasi kami. BPBD pun ikut memberikan dukungan bantuan hand traktor, bantuan banyaklah alat-alat pertanian yang bisa mendorong pertanian kita juga lebih bagus. Baik, wah ini benar-benar cerita yang juga siapa tahu bisa menginspirasi BPBD lainnya juga untuk bisa sama-sama kuat memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi bahwa tidak hanya BPBD nih yang ngurus sendiri, tapi seluruh Semua. pihak yang akan mendukung. Bapak terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir di sela-sela waktu sibuknya dan semoga Bapak sehat selalu juga. Amin. Sampai kembali lagi ke Terima Kalimantan. kasih. Terima kasih Bapak dan sahabat Tangguh, tentunya untuk selalu stay tune di media sosial BNPB dan jangan lupa saksikan puncak acara Rakornas PB 2024 besok tanggal 24 April di media sosial BNPB, tentunya di YouTube BNPB Indonesia. Sampai ketemu lagi ya sahabat Tangguh. Dadah.